Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, saya R. Hari ini saya ingin menceritakan kejadian yang dialami adik saya yang paling kecil bernama Jimmy di rumah kami di Australia. Kami tinggal di Australia waktu itu untuk melanjutkan studi kami. Pada awalnya, yang pindah ke sana adalah saya dan adik perempuan saya, Rani. Tetapi tidak lama setelah itu, Jimmy menyusul kami ke sana. Di sana kami tinggal di daerah pinggiran kota. Mungkin kalau di Jakarta, bisa dibilang kami tinggal di daerah Tangerang. Rumah kami di sana mempunyai lahan pekarangan yang cukup luas. Jauh lebih luas daripada pekarangan rumah kami di Jakarta. Pribadi, saya tidak pernah mengalami kejadian aneh apa-apa di sana. Ya, mungkin saya kurang peka, atau memang tidak pernah terjadi apa-apa di sana waktu saya tinggal di situ, saya kurang tahu. Padahal saya sendiri pernah tinggal di rumah itu sendirian sampai 1 minggu, karena Rani dan Jimmy sedang pergi camping di sekolahnya. Beberapa tahun setelah kami tinggal di situ, kami mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Rumah kami dimasuki orang yang tidak dikenal pada waktu malam, ketika kami sedang tidur di kamar kami masing-masing. Orang itu masuk lewat jendela. Kebetulan tetangga kami waktu itu sedang kosong beberapa bulan, dan orang itu masuk dari rumah tetangga kami ke pekarangan kami dan membuka jendela rumah kami. Kebetulan waktu itu ayah kami sedang berkunjung di sana, dan ayah saya itu memergoki orang itu. Untungnya orang itu memilih kabur dari rumah itu ketimbang melawan ayah saya. Kami tidak kehilangan barang berharga, hanya uang-uang kecil dan koin-koin saja. Tapi kami mengalami luka traumatis yang cukup besar. Kami cukup stres untuk beberapa waktu. Kami tidak bisa tidur untuk beberapa lama, serta lampu dan TV kami nyalakan 24 jam. Agar terlihat di rumah itu selalu ada aktivitas. Akhirnya kami sepakat memelihara anjing untuk menemani kami dan untuk menjaga rumah. Setelah mencari untuk beberapa lama, kami mendapatkan anjing jenis Akita. Itu loh, jenis anjing yang sama dengan yang seperti di film Hachiko. Anjing itu kami beri nama Hiro. Hiro cukup dekat dengan saya, karena saya yang memberi dia makan, bawa dia jalan-jalan, dan jika diperlukan, saya yang membawa dia ke dokter dan salon. Dia terutama sangat dekat sekali dengan Rani. Hiro tidur di luar rumah, tetapi dia selalu tidur di bawah jendela kamar Rani. Kalau dengan Jimmy kurang suka dengan Hiro, dan Hiro pun juga tidak terlalu suka dengan Jimmy. Kalau orang Chinese,
bilangnya berdua itu ciong. Bahkan sampai pacarnya Jimmy yang tidak disukai Rani, Hiro pun tidak menyukainya. Hiro merupakan anjing yang nokturnal. Kalau siang dia agak malas-malasan dan lebih banyak tidur. Sedangkan kalau malam hari dia aktif sekali. Dia suka berlari-larian di halaman dan bermain-main dengan bola plastik kerasnya yang cukup bikin ribut dan mengganggu tidur kita, sampai akhirnya saya ganti bolanya dengan bola tenis yang tidak terlalu berisik. Kita sebenarnya juga agak bingung. Kok kenapa ya dia malam-malam suka lari-larian begitu? Seperti dia mengejar sesuatu atau dikejar oleh sesuatu. Tapi ya kami pikir mungkin karena dia seharian tidur-tiduran aja. Jadi begitu malam dia merasa segar dan merasa harus menghabiskan energinya yang tersimpan. Oke, jadi setelah beberapa tahun, saya dan Rani pun menyelesaikan studi kami dan kami pun berdua pulang ke Jakarta. Sehingga Hiro dan Jimmy tinggal berdua saja di sana. Karena ketidakcocokan berdua, akhirnya Hiro tinggal di tetangga sebelah kami yang memang kami kenal dan sangat menyayangi Hiro. Setelah Hiro pindah, baru terjadilah keanehan-keanehan di rumah kami. Jimmy suka bercerita kepada kami kalau dia suka mendengarkan suara ketukan-ketukan aneh yang tidak bisa dia jelaskan. Dan juga dia suka mendengar suara langkah-langkah dan suara seperti ada pergerakan di halaman kami. Padahal ya si Hiro sudah tidak ada di rumah itu. Dia pun juga sering melihat di ekor matanya itu suka melihat ada pergerakan-pergerakan di sana. Jimmy juga suka bercerita bahwa banyak benda-benda di rumah suka bergeser atau berpindah-pindah tempat. Saya pun sering mempertanyakannya. Beneran, katanya. Malam-malam saya taruh gelas itu di situ. Tapi kok pagi-pagi saya lihat gelas itu sudah tidak ada di situ, sudah pindah. Ya mungkin kamu sembarangan taruh barang itu dan kamu tidak menyadarinya. Ah, beneran. Ya sudah, begitulah jawaban-jawaban kami ketika Jimmy menceritakan kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Akhirnya puncaknya itu terjadi pada suatu malam. Jimmy baru saja pulang dari universitasnya. Dan karena kecapean, dia tertidur di kamarnya. Tapi mendadak, dia merasa sesak. Susah bernafas. Badannya pun seperti susah bergerak dan kaku. Kalau kita di sini mungkin menyebutnya itu erep-erep atau ketindihan. Ketika Jimmy mencoba membuka mata, dia melihat ada sesosok anak perempuan yang duduk di dadanya. Tapi anak perempuan ini tidak mempunyai muka, alias mukanya rata. Melihat itu, Jimmy kaget dan ketakutan. Jimmy ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Seperti suaranya tertahan di tenggorokannya. Dia ingin kabur,
Tapi apa daya, dia tidak bisa menggerakkan badannya. Di ketakutannya itu, Jimmy akhirnya berdoa. Setelah berdoa beberapa lama, perasaan ketindihan itu hilang. Dan anak perempuan itu sudah tidak ada. Saya tinggal di rumah itu sudah lama, tidak pernah mengalami kejadian apa-apa. Ketika Hiro ada di sana, anak perempuan ini merasa mendadak dia punya teman, dan dia suka mengajak Hiro bermain pada waktu malam. Ya pantesan aja, kalau malam hari Hiro aktif sekali. Ternyata ada teman mainnya. Walaupun teman mainnya itu tidak bisa dilihat oleh kami. Mungkin anak ini merasa kehilangan teman mainnya ketika Hiro pindah. Dan anak perempuan ini menyalahkan Jimmy. Karena Jimmy, Hiro pindah. Temannya pindah gara-gara Jimmy. Saya baru mendapat kabar bahwa Hiro baru saja meninggal. Hiro meninggal karena sudah tua. Untuk ras besar seperti Akita, umur 15 tahun, itu adalah umur yang sudah sangat tua sekali. Tapi mendengar kabar itu, saya dan Rani pun merasa sangat sedih sekali. Rani pun beberapa hari menangis terus karena sangat merasa sedih. Dia tidak sempat pergi ke Australia lagi untuk berkunjung dan bermain-main dengannya. Rest in peace ya Hiro. Terima kasih sudah menjaga kami. Terima kasih sudah menemani kami. Terima kasih bagi semua yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga terhibur dan bermanfaat. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see